今心中满有平安。亲爱的天父，带领我道路，每当我忧心挂虑时，Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita akan mulai berian ibadah tutup tahun malam hari ini. Kita masuk dalam satu teduh. Kita mulai kebaktian pada malam hari ini dengan pengakuan pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menghadap hadirat-Mu yang penuh dengan kudusan ya Tuhan. Ya Tuhan, di penghujung tahun ini, kami ingin datang sekali lagi ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan tetap menguduskan kami, sehingga kami betul-betul layak untuk datang di bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah kami Tuhan di rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kalau kita semua rasa berada dalam kondisi yang sehat dan baik, kita juga bersyukur kalau kita berada dalam kondisi yang tidak baik ataupun kurang sehat. Tidak terasa kalau kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun ini, tahun yang terasa begitu berat untuk kita lalui. Entah kapan akan berakhir pandemi ini. Kita patut bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Banyakkah kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, syukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidup. Ku sekalipun kami berada dalam lembah gelap, tapi kami tidak takut bahaya, Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah tetap bersama dengan kami. Mari kita naikkan syukur kita ke dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, apa yang baik, apa yang sudah terjadi kita rasakan dulu. Kita berdoa kepada Tuhan.
bersyukur. Kita mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk mengingati lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti Telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita menyerahkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita silakan dalam tangan penyertaan Tuhan. Setiap cobaan yang kita hadapi, setiap tantangan hidup yang kita lalui,
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kita hari ini kita boleh menjalani kehidupan di akhir tahun 2020. Rasa syukur kita dengan berbagai hal yang sudah kita terima dari Tuhan, segala kasih, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan, dan segala berkat Tuhan sudah kita alami sepanjang tahun. Dan kita juga memasuki khususnya hari yang terakhir di tahun ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan juga mengundang kita untuk bersama-sama kita beribadah, tentunya di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Sekalipun Tuhan juga mengizinkan kami harus bergulat, harus bergumul dengan berbagai hal ya Tuhan yang mungkin memberatkan bagi kami. Berbagai hal ya Tuhan, tantangan, kekhawatiran, dan juga kecemasan, dan juga bahkan hal-hal yang mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Namun di atas semuanya itu kami menyaksikan, kami merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu terus kami rasakan, kami alami di tengah-tengah kesulitan ini. Bahkan kami saat ini ya Tuhan boleh berada di akhir, di hari yang terakhir di tahun 2020 ini. Biarlah Tuhan kami tetap bersama-sama memohon pertolongan pimpinan Tuhan untuk kami dipersiapkan memasuki ya Tuhan tahun yang baru yang sudah Tuhan sediakan. Dan biarlah setiap kami oleh pertolongan Roh Kudus kami diberikan kerinduan, bukan hanya kami membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi kami juga melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang didasarkan dari Injil Lukas pasal yang 11 ayat 5 sampai 8. Injil menurut Lukas pasal yang ke-11 ayat 5 sampai 8.
Inilah firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca memelihara di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita saat ini, khususnya di tahun 2020 ini, kalau digambarkan itu kehidupan yang begitu gelap, bagaikan malam yang gelap, malam yang mencekam, yang pekat. Karena banyak hal yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya. Banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini. Juga banyak kejutan dengan adanya berbagai tantangan kehidupan ini. Dengan kondisi sosial kita, kondisi ekonomi, bahkan yang mencekam adalah kondisi kesehatan. Yang setiap saat, setiap kita itu bisa mengalami terpapar dengan virus. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, kehidupan yang mencekam bagaikan di tengah malam yang pekat ini, itu mengajak kita semuanya juga tentunya untuk mencari sandaran, untuk mencari kekuatan, supaya paling tidak kita bisa bertahan dan melanjutkan kehidupan ini. Bagian Injil yang tadi kita baca, di tengah-tengah ketika para murid Tuhan itu meminta kepada Tuhan Yesus mengajarkan cara untuk berdoa, Tuhan mengajarkan, dan bagian yang kita tadi baca merupakan perumpamaan. Di tengah-tengah Tuhan itu mengajarkan cara berdoa kepada para muridnya. Perumpamaan ini menggambarkan adanya seorang yang dia itu mengetuk pintu rumah sahabatnya. Karena di rumahnya dia tidak ada persediaan makanan untuk dihidangkan kepada sahabatnya yang lain yang datang di rumahnya. Di tengah malam, tidak ada makanan, tidak ada sesuatu yang bisa dihidangkan. Dan mungkin juga semua toko ataupun warung semuanya tertutup. Orang ini digambarkan, dia mengetuk pintu rumah sahabatnya. Ketukan di tengah malam, yang jelas menggambarkan bahwa sahabatnya yang memiliki rumah itu sedang tidur. Namun orang ini karena memang membutuhkan roti yang akan dia pinjam dari sahabatnya itu untuk dihidangkan kepada sahabatnya yang lain yang dalam perjalanan ini. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana sahabatnya itu dengan begitu sikapnya yang tidak tahu malu,
Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi bukan karena orang itu sahabatnya, lalu pemilik rumah ini bangun untuk memberikan pinjaman roti itu. Namun karena sikapnya yang tidak malu. Dikatakan sikap yang tidak malu itu yang membuat yang tuan rumah itu dia membukakan pintu dan memberikan apa yang diperlukan. Sebuah sikap yang tidak putus asa, yang tidak terputus ketika dia itu mengharapkan sesuatu pertolongan. Sikap yang tentu juga tidak sungkan. Sikap yang terus-menerus memohon pertolongan. Dan akhirnya sahabatnya itu membukakan pintu dan memberikannya kepada orang itu. Bukankah situasi yang gelap di tengah malam itu juga kita alami saat ini? Di dalam kehidupan saat ini, segala sesuatunya menjadi sulit, tidak menentu. Bahkan virus ini ketika itu dinyatakan bahwa adanya varian daripada virus corona ini yang tingkat penularannya lebih cepat, menambah kekhawatiran, menambah kecemasan, dan itu membuat semakin gelap, mencekam, hitam pekat kehidupan kita. Di tengah situasi yang seperti ini, di tengah malam seperti ini, kita pun juga diundang oleh Tuhan untuk kita juga boleh mengetuk pintu hati Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan di tengah situasi yang berat ini. Ada harapan untuk memecah kegelapan di tengah malam ini dengan ketukan kita. Seruan kita memohon pertolongan Tuhan. Tentunya kita ini bukan hanya sahabat dengan Tuhan, tetapi Dia adalah Bapa seperti yang diajarkan dalam doa dalam konteks ini. Hubungan kita yang adalah anak dan Bapa. Tentunya Tuhan itu justru lebih daripada sekedar sahabat yang akan pasti memberikan apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Situasi yang berat seperti ini bukan hanya Tuhan itu cuma tahu, tetapi Tuhan juga merasakan. Hubungan kita bukan seorang sahabat saja, tetapi lebih dari itu, Dia adalah Bapa kita. Di tengah situasi pergumulan yang berat ini, mari kita juga datang mengetuk Tuhan. Kita menyandarkan diri kita kepada Dia. Kita memohon sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Karena Dialah yang sanggup menolong dan juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari ibu bapak saudara yang kasih Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan kehidupan seperti ini, di tengah-tengah situasi bagaikan tengah malam ini, mari kita memecahkan situasi ini dengan mengetuk ketukan di tengah malam ini. Ketukan minta tolong. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang adalah Bapa kita, juga Dia itu akan mendengarkan dan akan memberikan. Bukan dengan terpaksa karena kita itu mengganggu. Tuhan tidak pernah terganggu dengan seruan, dengan doa kita. Bahkan doa yang tidak terputus-putus. Dengan ketekunan
dengan sikap seperti seorang sahabat yang tidak malu itu. Kita tidak sungkan dan kita tidak ragu untuk datang kepada Tuhan. Mari Ibu Bapak, jangan putus-putus di dalam berdoa. Situasi boleh semakin pekat, semakin mencekam. Tetapi kita juga harus semakin tekun, kita semakin berharap kepada Tuhan. Namun di tengah-tengah kepanikan yang seperti ini, dengan sikap kita yang mau datang dan mau terus bersandar kepada Tuhan, tentu kita juga perlu menyadari, bukan seperti seorang yang mengetuk pintu rumah sahabatnya, mungkin dengan kasar, dengan keras, karena di tengah-tengah kepanikan membutuhkan makanan. Tapi kita bisa datang kepada Tuhan tanpa bersikap yang kasar, yang mendesak. Karena Tuhan kita itu adalah Bapa. Bapa kita. Kita perlu datang kepada Dia. Kita perlu memohon pertolongannya Dia. Namun mari kita memiliki sikap juga, sikap yang santun, sikap yang sopan ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan asal-asalan saja datang kepada Tuhan. Jangan karena kita itu panik, lalu kita asal-asalan datang kepada Tuhan. Mungkin kita berdoa setiap saat, setiap harinya kita berdoa. Tapi kita datang kepada Tuhan, bagaikan kita itu datang kepada bawahan kita. Kita menganggap bahwa Tuhan itu pesuruh kita. Kita memerintahkan, kita meminta-minta. Sambil kita juga dengan sikap, dengan diri kita yang tidak sopan. Mungkin kita tidur-tiduran ketika kita berdoa. Mungkin kita dengan sikap yang asal saja. Pokoknya kita itu berseru dan memaksa Tuhan untuk menolong kita. Namun kita tidak pernah menyadari ketika kita datang kepada Tuhan. Seharusnya kita juga dengan sikap yang santun. Kita berpakaian yang sopan. Bukankah kita itu menghadap bukan bawahan kita? Kita menghadap atasan kita di dunia ini saja. Kita itu berlaku, bersikap yang sopan. Kita berpakaian yang rapi. Ketika kita menghadap pimpinan kita, ketika kita menghadap pejabat barangkali. Namun Tuhan kita lebih dari semuanya itu. Sekalipun di tengah kepanikan, kita membutuhkan memang segera menghadap Tuhan. Tapi biarlah setiap kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang santun, dengan kita itu yang rapi, yang menghormati, di mana kita itu datang kepada Bapa, yaitu Tuhan kita. Sebagaimana kita perlu belajar melalui drama yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kita semua ini patut ucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan pimpin kita semua 1 tahun sampai hari ini adalah hari yang terakhir untuk tahun ini. Dan besok kita sudah masuk ke tahun yang baru. Dan di gereja nanti ada kebaktian tutupan tahun. Sekarang saya masih ada waktu, aku mau siap-siap, ini aku sudah ganti pakaian yang rapi untuk ibadah di rumah. Loh, Oma kok cantik? Cantik ya? Iya cantik, sudah dandan, pakai baju yang bagus juga. Emangnya Oma mau kemana? Ama mau ibadah, mau kebaktian tutupan tahun. Loh, Oma mau ke gereja? Tidak sayang, Ama ini mau ibadah, mau kebaktian tutupan tahun. Eyalah Oma, kalau ibadahnya di rumah ya nggak usah ganti baju. Pakai baju tidur kayak gini kan juga nggak apa-apa. Sayang dengerin ya, Oma sekarang mau kasih tahu kamu ya. Pada saat kita ibadah, pada saat kita menyembah Tuhan
Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu datang, Tuhan hadir. Makanya itu kita kan harus pakaian yang sopan, nggak boleh sembarangan. Oh, jadi Tuhan melihat kita kebaktian ya? Kalau gitu Robi mandi dulu deh, mau siap-siap pakai baju yang rapi untuk ikut kebaktian. Good, anak pinter. Kamu besok kalau ke sekolah minggu juga harus seperti ini ya. Siap, Mama. Mary, kamu nggak siap-siap? Ya Ma, aku sudah siap. Mary, kamu itu apa yang sudah kamu siapkan? Belum mandi, belum makan, belum ganti pakaian. Sudah ya, cepat-cepat siap. Sudah mau jam 8 loh. Aduh Mama ini cerewete sih. Pokoknya yang penting kan hatiku. Iya toh. Ikut ibadah itu yang penting hati. Bisa sambil makan, sambil mendengarkan. Nanti kalau sudah selesai, makannya juga selesai, ibadahnya juga selesai. Itu kan bagus, Ma. Cerewet-cerewet loh, Ma. Mama, Robi udah siap nih. Ganteng kan? Ganteng. Tapi Mama mau ibadah di dalam. Ma, Iwan berangkat dulu ya. Loh, kamu mau kemana kok sudah rapi? Mama mau ketemu bos, mau bicara tentang pekerjaan, Ma. Aduh anak-anakku, kenapa sih kalau ketemu manusia aja kamu bisa penampilannya begitu bagus, dengan rapi, dengan sopan. Tetapi kalau kita mau ketemu dengan Allah pencipta langit dan bumi, ingat ya, kita semua ini adalah ciptaannya loh ya. Kenapa kita ciptaannya nggak bisa menghormati, menghargai pada waktu kita ibadah? Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, coba lihat zaman sekarang ini orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, orang katanya dia itu anak Tuhan, tapi cara ibadahnya seperti apa? Coba saksikan. Ada yang tidur-tiduran sambil beribadah. Ada juga yang sambil makan, sambil ibadah. Ada juga sambil kerja, sambil bikin kegiatan apa saja di rumah. Itu sambil ibadah. Coba Mary, kamu lihat, pantas enggak kita ini umat Tuhan, orang Kristen, cara ibadahnya seperti itu? Ya, gak apa-apa toh Ma. Yang penting kan ikut ibadah dari hati. Dengar ya Mary, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah firman Tuhan di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Di situ bunyinya seperti itu. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dengan dalam roh dan kebenaran. Loh Mama, aku juga menyembah dengan roh. Tapi kan pakai hatiku Mama. Iya, kamu dengar dulu Mary, Mama ini belum selesai bicara. Di dalam Alkitab juga ada. Di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-40, di situ dikatakan kita melakukan segala sesuatu harus dengan sopan dan teratur. Termasuk kita kalau ibadah harus sopan dan teratur. Nah juga di Roma 12 ayat yang 1, ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah nggak asing ya. Bahkan saya yakin banyak Bapak Ibu Saudara bisa menghafalnya. Mary juga bisa hafal kan? Nah di situ dikatakan ya, Paulus itu memberitahukan kepada jemaatnya. Dia mengajarkan mereka mau melakukan ibadah yang benar itu seperti apa. Nah di situ dikatakan persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hati Tuhan. Nah itu adalah ibadah yang sejati. Ya Ma, Iwan kalau gitu nggak jadi pergi deh, mau ikut baptisan dulu. Puji Tuhan, kau itu pinter, kau sudah memilih yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kata firman Tuhan tentang kita itu ibadah? Coba ya semua itu simak ya ayat ini ya. Kamu, Wawan, Mary, juga Robi, denger ya dengan benar-benar ya.
Di Keluaran 23 ayat 25. Di situ dikatakan, jikalau kamu mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan berjanji Ia akan memberkati makanan dan minuman dan air minumanmu. Dan Tuhan akan mengusir semua sakit penyakit di tengah-tengah kita ini. Coba kamu pikir, apakah Tuhan itu nggak baik, kurang baik, kita diberkati semuanya? Apakah Tuhan itu benar, Ma, memberkati makanan dan minuman itu dan menjauhkan kita dari segala penyakit? Loh, kamu nggak percaya? Tadi yang dibacakan itu adalah firman Tuhan, bukan omongannya Mama. Ya, jadi itu Tuhan itu apakah masih kurang baik? Ya Mama, aku mau siap-siap untuk menjadi ibadah yang sejati. Puji Tuhan, akhirnya kau sadar juga ya. Makanya itu saya senang sekali. Marilah anak-anakku, kita nanti sama-sama ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku juga ikut ya. Mari siap-siaplah, kita akan ibadah tutupan tahun di rumah masing-masing. Pakailah ibadah dengan sikap yang sejati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana yang sudah kita itu saksikan tentang peragaan bagaimana orang itu yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita datang kepada Dia dengan sikap yang sopan, tentunya dengan berpakaian, dengan cara yang santun di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan itu adalah Bapa kita? Bahkan Tuhan itu adalah yang menciptakan kita, yang memelihara dan juga penebus dan juga penyelamat kita. Mari ibu bapak saudara kita belajar sekalipun di tengah kepanikan kehidupan ini. Di tengah kepekatan yang mencekam kehidupan ini. Di mana kita juga tidak mengetahui tentang hari esok. Di mana kita memasuki tahun yang baru itu seperti apa. Tetapi kita bisa menyandarkan diri kita. Kita bisa mengandalkan Tuhan yang adalah Bapa kita. Mari kita datang terus menerus kepada Dia. Jangan pernah berputus-putus. Jangan merasa ragu, jangan sungkan datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah, Bapa kita yang mengerti dan juga merasakan apa yang kita alami. Dengan ketekunan kita berdoa kepada Tuhan, dengan sikap kita yang santun di hadapan Tuhan. Tentunya Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Saudaraku, ketika berkat melimpah akan dengan sangat mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan Engkau baik, sangat baik bagi hidup kita. Namun ketika semua itu tidak terjadi dalam hidup kita, apakah kita tetap mengatakan Tuhan Engkau baik? Sadarilah kalau kita bisa hidup sampai dengan hari ini, semua adalah berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan surah. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku anak saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
masa depanku penuh dengan harapan. Aku harus saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik ramah. Aku harus saat ini semuanya karena kasih-Mu. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik ramah. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik ramah. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik ramah bagiku. Terima kasih Yesus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, Ketiganya yang esa. mohon sama sumber berkah. Dengan berdiri, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita itu melanjutkan ibadah kehidupan kita di tahun yang baru, di tahun 2021. Untuk itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus serta Roh Kudus yang selalu menyertai kita di tahun 2020 akan terus menyertai kita di tahun depan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan memulai saat itu, baktiannya selesai.